Sahabat-sahabat pencinta sastra kebijaksanaan yang terkasih. Salam jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua untuk bergumul dengan kitab Kidung Agung. Ya, kita tahu kitab Kidung Agung itu berisikan puisi-puisi kasih, syair-syair cinta, ayat-ayat cinta. Dan pasti sangat menarik ya. Apalagi kalau teman-teman bisa temukan katakan syair-syair romantis di dalamnya yang bisa memikat jiwa dan menarik hati setiap insan yang sedang merindukan perjumpaan dengan kekasih jiwanya. Nah teman-teman, ini tema kita. Petualangan cinta dalam Kidung Agung. Dalam kitab Kidung Agung ada satu figur yang sangat berinisiatif di sana, yaitu sang kekasih putri. Dia berusaha dengan segala usahanya, dengan segala tenaga dan segala cara untuk berjumpa dengan sang kekasih pria. Dan dia berhasrat, dia merindukan, dia menginginkan suatu perjumpaan. Dan hal inilah yang saya sebut sebagai petualangan cinta dalam Kidung Agung. Nah teman-teman semua, di bawah tema ini kita akan lihat bagaimana dalam Kidung Agung itu seorang kekasih putri memiliki hasrat yang begitu dalam untuk berjumpa dengan orang yang dia dambakan. Pertama, saya mau bacakan 2 ayat dari kitab Mazmur yang menggambarkan hasrat atau kerinduan hati manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Dari kitab Mazmur bab 63 ayat 1 sampai 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu akan Dikau. Seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Kedua ayat Mazmur ini mengungkapkan hasrat pencarian akan Dia yang pasti ditemukan, dahaga akan Dia yang pasti melegakan, dan kerinduan akan Dia yang pasti memuaskan. Allah adalah tujuan akhir semua pencarian. Pencarian akan kebahagiaan bersama Allah tidaklah instan, tidak tergapai tanpa panik, tidak terjangkau tanpa galau. Itulah pengalaman petualangan yang hendak diungkapkan si pesiarah cinta sang kekasih putri dalam Kidung Agung. Ya, dia berziarah, bertualang mencari sang kekasih dengan penuh hasrat dan kerinduan. Walau dihalang peronda malam, sambil menikmati kehadiran sang kekasih yang sedang dicarinya, dia terus berjuang, bergulat demi sang kekasih, sampai ia sendiri bertemu dengan sang kekasih dalam pencarian, walaupun dia tidak jumpai secara fisik. Kerinduan, hasrat dan semangat untuk bertemu adalah dasar spiritualitas petualangan kaum beriman dalam mencari wajah Allah. Nah teman-teman semua, ada satu yang menarik ya. Kita lihat bagaimana dia mencari karena rindu berjumpa. Motivasi dasar dari sang kekasih putri untuk mencari sang kekasih pria adalah kerinduan untuk berjumpa. Petualangan cinta kekasih putri dalam Kidung Agung dimulai dengan pelepasan diri dari kebun anggur yang dipercayakan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Ia meninggalkan posisi dan peran yang terberi untuk berangkat dan mencari sang kekasih. Dia meninggalkan keluarganya. Dia meninggalkan tugas yang dipercayakan oleh keluarganya. Karena cintanya yang begitu besar terhadap sang kekasih pria, wanita itu meninggalkan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya.
Dan di sini kekasihnya lebih penting daripada pekerjaan, daripada kebun anggur, dan daripada keluarganya sendiri. Karena kekasihnya lebih penting dari semuanya itu, dia melepaskan tanggung jawab keluarganya dan lari pergi mencari sang kekasih pria. Nah teman-teman semua, saya akan bacakan satu perikop ya, bab 1 ayat 6-8 dari Kidung Agung. Putra-putra ibuku marah terhadapku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba-domba teman? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Nah, ini adalah ungkapan hasrat dari sang kekasih putri yang mau dekat dengan sang kekasih pria. Dan sang kekasih pria pun memberikan peluang supaya mereka bisa berjumpa. Teman-teman semua, tanpa kenal lelah, dia mencarinya di jalan-jalan kota. Tanpa canggung dan takut, ia menanyakannya kepada para peronda kota. Walaupun ia tertidur, tapi hatinya masih menantikan kehadiran sang kekasih. Ia selalu siap menyambutnya pada jam dan situasi manapun. Ia aktif dan kreatif untuk tidak berhenti mencari dan tidak mencari berhenti. Ketika hampir mendapatinya, tiba-tiba dia kembali menjauh darinya. Namun sang kekasih putri tidak putus asa. Dimulainya kembali mencari dia. Tiada sesuatu pun yang mengecilkan hatinya. Walaupun mereka memukulnya, melukainya, dan mengeluarkan kerudungnya, dia tetap teguh dalam pencarian sang kekasih. Kekasihnya lebih penting dari dirinya sendiri. Kalau tadi keluarganya dan tugas keluarganya itu tidak sebegitu penting dari kekasihnya, dia meninggalkan dia. Dan sekarang kekasihnya justru lebih penting dari dirinya sendiri. Dia tidak berhenti mencari sang cinta sampai dia sendiri sakit karena cinta. Ini menarik teman-teman. Dia mencintai sampai dia sakit karena cinta. Saya bacakan satu perikop lagi. Ya, dari Kidung Agung bab 5 ayat 6-8. Kekasihku, kubukakan pintu. Tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kalian katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Ini menarik ya. Dia dalam pencariannya dan dia menanyakan putri-putri Yerusalem. Dan kalau kalian menjumpai kekasihku, katakanlah bahwa sakit asmara aku. Bermotifkan hasrat berjumpa, hasrat memohon, hasrat bersyukur, dan hasrat penyerahan diri kepadanya, peziarah, petualang dengan tekad yang kuat bertualang tanpa kalkulasi harta, pekerjaan, waktu, tempat, dan bahkan dirinya sendiri dibiarkan demi menghadap
atau menjumpai sang kekasih. Ungkapan pada malam hari dalam bab 3 ayat 1. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Ya, diucapkan di sana pada malam hari. Ungkapan ini merupakan terjemahan dari term plural balailo yang mengacu pada semua jam pada setiap malam hari, atau bisa diterjemahkan sepanjang malam dalam setiap malam ia mencari si jantung hatinya. Dan di mana ia cari? Di jalan-jalan sempit, di lorong-lorong kota, dan di lapangan-lapangan luas. Dia mencari di semua tempat dan tidak berhenti mencari. Petualangan cinta adalah suatu proses pencarian terus-menerus pada semua tempat, baik di tempat yang luas maupun yang sempit, untuk bisa bertemu dengan sang kekasih. Nah teman-teman, betapa tinggi hasrat dan niat sang kekasih putri untuk berjumpa dengan sang kekasih pria. Kemudian kita lihat satu tema yang mendalam dari pencarian ini, bahwa pencarian adalah jalan sekaligus tempat perjumpaan. Jalan untuk berjumpa adalah dengan mencari, dan tempat untuk berjumpa adalah proses pencarian itu sendiri. Setelah melihat seluruh petualangan kekasih putri, pembaca terkejut dengan pernyataan akhir kitab ini. Bab 8 ayat 14 dikatakan, "Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Kata imperatif, cepat, di awal ayat ini diterjemahkan secara netral. Karena term Ibrani yang digunakan di sana memiliki makna larilah, atau bisa juga pergilah. Ingat, dalam bab 2 ayat 17, kekasih putri mengundang kekasih pria untuk kembali, untuk datang kepadanya. Dan dalam bab 7 ayat 12, kekasih putri juga mengundang kekasih pria untuk mendekatinya, untuk mendatanginya. Dan dengan hampir format yang sama, dan bahasa yang sama, dalam bab 8 ayat 14 dikatakan bahwa kekasih putri meminta kepada kekasih pria yang sudah mau mendengarkan suaranya untuk berlari, untuk pergi. Apakah yang hendak penulis suci sampaikan dengan petualangan sang kekasih putri jika akhirnya toh dia menyuruh kekasih pria untuk menjauh ke gunung-gunung? Padahal sebelumnya dia mengharapkan kekasih pria datang untuk bertemu, datang untuk berjumpa. Tapi akhirnya bahkan dia suruh, "Pergilah, cepatlah engkau berlari ke gunung-gunung, hai kekasih." Hemat saya, ini adalah pernyataan kunci untuk memahami dimensi mistik suatu petualangan cinta yang sungguh menarik. Sang kekasih putri mau berada bersama sang kekasih pria dalam pencarian, dalam pengembaraan. Walaupun sang kekasih pria menjauh, tetapi sang kekasih putri merasa bahwa proses petualangan untuk bertemu dengannya sudah merupakan keberadaan bersamanya. Jauh di mata, dekat di hati. Demikian pula lah kedekatan Allah yang jauh dalam pengalaman manusiawi seorang beriman. Kerinduan untuk bertemu dinikmati dalam merindukannya dan dalam perjuangan untuk bertemu. Bukan pada titik pertemuannya, tetapi pada proses kerinduan, hasrat, niat untuk bertemu. Dan ketika dinikmati pada saat itu, itulah yang saya maksudkan ada perjumpaan dalam pencarian. Dalam relasi cinta, sang kekasih terbang, mulai mencari, dan mulai menemukan. Luis Alonso Sekel, seorang ekseget Spanyol, mengatakan bahwa cinta adalah sebuah perjalanan atau sebuah pergerakan, sekaligus arah dan tujuan dari perjalanan itu sendiri.
Sebuah perjalanan tercipta saat seseorang mulai bergerak jalan. Perjalanan atau petualangan cinta perlu dibuka setiap kali seseorang mau berjalan. Cinta sejati tidak bergerak dalam sebuah rutinitas statis, tidak pasif, tapi aktif dan kreatif. Arah dan tujuan perjalanan ditentukan saat seseorang mulai berjalan. Tujuan tanpa suatu pergerakan yang tertuju kepadanya adalah sia-sia atau sama dengan berjalan di tempat. Walaupun Kidung Agung tidak mengeksplisitkan peranan Allah dalam dialog-dialog kasih tersebut, dalam ayat-ayat cinta tersebut, dia adalah tujuan yang tersembunyi. Semua pencarian terarah kepadanya. Manusia, seperti dikatakan oleh seorang teolog Pannenberg, manusia memiliki kapasitas untuk berjumpa, untuk berkomunikasi dengan Allah. Karya besar dari seorang filsuf Prancis namanya Maurice Blondel dalam karyanya L'Action membantu para petualang cinta untuk memahami peran hasrat dan kerinduan. Khususnya hasrat dan kerinduan itu dalam persiarahan dalam mencari kekasih ilahi. Manusia adalah insan yang berhasrat. Ya, insan yang berhasrat. Blondel katakan, adaku adalah hasratku. Hasratku adalah karunia. Jadi manusia adalah hasrat dan kehendak dalam arti ontologis dan antropologis, keseluruhan diri. Ya, adalah hasrat dan kehendak untuk berjumpa. Hasrat manusia itu yang menciptakan sejarah, menciptakan kebebasan, dan menjadi inisiatif untuk memulai suatu tindakan. Tidak selamanya diriku sama dengan yang saya harapkan atau yang kuinginkan untuk menjadi. Tapi hasratku adalah hadiah. Hasratku adalah karunia. Seluruh diriku dan semua yang kumiliki adalah karunia. Hal ini yang mendorong aku untuk beraksi, untuk bergerak, untuk mencari. Hasrat dan kehendak, kerinduan adalah motivasi untuk beraksi, untuk bergerak, untuk mencari. Itu salah satu inti dari karya dari Maurice Blondel yang berjudul, bukunya judulnya adalah L'Action. Ya. Nah teman-teman semua, kalau manusia memiliki hasrat untuk mencari, dan secara istimewa mencari kekasih jiwa yang ilahi, bagaimana dengan Allah itu sendiri? Nah ternyata Allah itu sendiri membiarkan dirinya ditemukan. Manusia mencari dan Allah membiarkan dirinya ditemukan. Inilah sebuah perjumpaan. Kalau seandainya manusia mencari dan Allah tidak membiarkan dirinya untuk ditemukan, maka sia-sia hasrat dan kerinduan manusia untuk berjumpa dengan Allah itu sendiri. Tapi ternyata teman-teman semua, ketika manusia mencari, Allah membiarkan dirinya untuk ditemukan atau untuk dijumpai. Nah, ini adalah sebuah perjumpaan yang mengagumkan. Kita lihat teman-teman, cinta sebagai karunia atau rahmat perlu disambut, perlu dihidupi, perlu dinikmati dalam menjalankannya. Cinta sebagai rahmat datang dengan sendirinya ke dalam diri setiap insan. Rahmat cinta dalam Kidung Agung dimengerti lebih sebagai hadiah gratis, gratia, dan buah-buah kebajikan yang diungkapkan lewat ungkapan ciuman dan parfum. Ayat yang mengatakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kidung Agung bab 1 ayat 2 merupakan ungkapan gamblang dari rahmat gratis yang tidak digapai karena kekuatan manusia, tetapi betul-betul diberikan secara cuma-cuma. Kekasih putri manusia hanya memiliki hasrat, kiranya ia mencium aku. Dan yang bisa beraksi, yang memenuhi hasrat itu adalah Allah sendiri, sang kekasih pria.
Dalam perjanjian baru, teman-teman semua, buah rahmat yang paling mulia adalah sabda yang menjadi manusia, yang menjadi daging, misteri inkarnasi. Dari salam malaikat kepada perawan Maria terlihat dengan jelas bahwa rahmat bukanlah sesuatu, tetapi ada bersama Tuhan. Tuhan sertamu. Kepada perawan Maria dikabarkan sebagai yang penuh rahmat karena Tuhan besertanya, beserta dia. Kekasih putri adalah wakil umat Allah, mempelai wanita yang merindukan kehadiran Allah yang penuh rahmat, yang adalah empunya mempelai. Pada dasarnya, setiap manusia telah diberi kapasitas untuk berhasrat dan untuk mencintai. Dengan kapasitas yang ada, semua pria dan wanita mulai bergerak memasuki perjalanan sebagai seorang petualang cinta. Dalam pencarian ini, manusia berjumpa dengan cinta yang selalu bergerak dalam perjalanan. Manusia mau berjumpa dengan Allah, tetapi ia tidak bisa memiliki Allah itu sendiri. Nilai mistik spiritual dari pencarian sang kekasih dalam Kidung Agung menekankan wajah Allah yang sekaligus tremendum et fascinans. Allah yang akrab, Allah yang dekat, Allah yang menarik, sekaligus Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, dan Allah yang patut disegani. Suatu dimensi mendalam antara kedekatan Allah yang jauh, kesederhanaan Allah yang maha mulia dengan manusia, dengan membuka dirinya untuk ditemukan. Dengan demikian, nilai perbedaan antara Allah dan manusia itu dihargai. Ketika nilai perbedaan itu dihargai, maka selalu ada kerinduan, ada hasrat untuk menyatu, untuk bertemu, tapi tetap jaga jarak. Ya. Mereka yang jatuh cinta sebetulnya, hasrat cinta justru lebih kuat ketika dihormati perbedaan atau jarak yang mendasar antara mereka yang sedang jatuh cinta. Dalam sebuah petualangan mistik, seorang peziarah merasa sungguh dekat dengan Allah. Dia merasa sangat dicintai. Tetapi Allah itu tidak bisa dimiliki secara pribadi. Kita membiarkan Allah bebas, dimiliki oleh semua orang, tapi bukan untuk dimiliki secara pribadi. Kesempurnaan spiritual hemat saya merupakan suatu kemajuan dalam niat dan hasrat cinta dalam perjalanan bersama Allah menuju Allah dalam sebuah petualangan. Dalam petualangan mistik, sekali mulai perjalanan itu berlanjut maju dan bersamaan dengan itu bisa mencapai kesatuan dengan Allah. Walaupun terlihat dalam Kidung Agung, sang kekasih putri hampir selalu gagal dalam menemukan sang kekasih pria. Itu tidak berarti bahwa ia selalu memulai suatu perjalanan baru dari nol. Kekasih putri maju terus dalam persiarahannya walaupun sulit dijumpai. Dinamika hasrat selalu memacu suatu aksi yang baru, tetapi tidak sama dengan permulaan yang berakhir dengan permulaan atau jalan di tempat, seperti mitos Sisyphus. Ya, mitos Sisyphus selalu mulai suatu dari nol dan selalu gagal. Hasrat baru justru timbul dari pencapaian hasrat lama. Dan pencapaian hasrat lama itu membuat orang berniat untuk lebih maju lagi, berhasrat terhadap sesuatu yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Dan hasrat itu yang memacu orang untuk terus bergerak, maju, untuk berkembang, dan untuk lebih dalam. Santo Bernardus dari Clairvaux menafsirkan ciuman dan parfum dalam Kidung Agung sebagai simbol tahapan kesempurnaan spiritual. Ciuman dan parfum pertama melambangkan tahap spiritual seseorang yang baru bertobat. Ciuman dan parfum kedua melambangkan tahap spiritual seseorang yang sudah menerima rahmat gratis dalam bentuk kebajikan-kebajikan. Dia sudah merasakan bahwa Tuhan bekerja dalam dia. Dan tahap spiritual ketiga, ciuman dan parfum ketiga, merupakan tahap kontemplasi mendalam, kontemplasi surgawi.
Ciuman dengan kecupan merupakan lambang kontemplasi di mana seorang mistikus mengalami kehadiran Allah secara penuh dalam segala rasa. Tahap ini merupakan tahap kesatuan mistik dengan Allah sendiri, di mana Allah tidak hanya diketahui, tetapi lebih dirasakan atau dialami secara mendalam. Tahap terdalam dan tertinggi dari pengalaman mistik dalam petualangan cinta tercapai ketika jiwa diliputi hasrat surgawi yang penuh asmara. Hasrat yang merasuki relung-relung jiwa yang terdalam, yang tanpa basa-basi memekikkan niat budi yang terdalam dengan berseru, Tuhan, ku ingin memandang wajah. Inilah motivasi terdalam dan puncak tertinggi yang diraih oleh seorang petualang cinta. Kekasih putri, dia akan mencapai puncak dari petualangan cinta dengan merasakan kehadiran sang kekasih pria. Walaupun dalam teks Kidung Agung, pencapaian perjumpaan itu dinikmati dalam proses pencarian, dalam petualangan cinta yang selalu berhasrat dan merindukan kekasih pria.